Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perseroan terbatas Nutrifood. Sebelum kami membahas mengenai perseroan terbatas Nutrifood, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Aprilia Cantika Dwi Putri. Yang kedua, Diani Khairunisa. Yang ketiga, Siti Nur Afni. Yang keempat, Siti Nur Aini. Yang kelima, Angelika Wijaya. Yang keenam, Muhammad Munzir. Dan yang ketujuh, Siti Nur Rahmi Rusdi. Warren Buffett berkata, "Stupid people hang out with stupider people in order to feel smart. Smart people hang out with smarter people in order to learn." Orang-orang bodoh berkumpul dengan orang-orang yang lebih bodoh dari dirinya demi merasa lebih pintar. Orang-orang cerdas berkumpul dengan orang-orang yang lebih cerdas dari dirinya demi memperoleh pembelajaran baru. Pokok bahasan. Bagian 1, latar belakang perusahaan. Bagian 2, produk atau jasa yang ditawarkan. Bagian 3, kisah unik dan menarik. Bagian 4, SWOT analisis. Bagian 5, kesimpulan dan saran. Latar belakang. Sejarah perseroan terbatas Nutrifood Indonesia. Perseroan terbatas Nutrifood Indonesia merupakan perusahaan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan akte notaris nomor 5 tanggal 2 Februari 1979 oleh Notaris Wijoto Jojobantolo, serta disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 November 1980. Pertama kali berdiri dengan produk awal sirup dan disusul dengan nutrisari, susu, agar-agar, dan bubuk jahe. Sebagai pendiri perusahaan adalah Bapak Hari Budianto Darmawan dan dibantu oleh beberapa karyawan yang mengelola bagian administrasi, keuangan, akunting, dan pemasaran. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan setelah beberapa kali berpindah kantor, pada bulan Februari 1995, kantor pusat perseroan terbatas Nutrifood Indonesia berada di Jalan Rawabay nomor 3, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Sedangkan lokasi pabrik yang semula berkedudukan di Semarang pindah lokasi ke Bogor, tepatnya di Jalan Raya Ciawi nomor 280A, Ciawi, Bogor. Pada tahun 1967 didirikan perusahaan distribusi dengan nama Nutrijaya yang dalam perkembangannya menjadi perseroan terbatas Nutrexindo Prima. Perseroan terbatas Nutrexindo Prima merupakan distributor utama untuk produk dari perseroan terbatas Nutrifood Indonesia. Dan pada tahun 1993, perseroan terbatas Nutrifood Indonesia mendapatkan pengakuan internasional sebagai perusahaan makanan sehat pertama di Indonesia dengan didapatkannya sertifikat ISO 9002 nomor 00172 yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Logo perusahaan Nutrifood. Logo pada Nutrifood menggambarkan dua kecambah yang diartikan sebagai sumber kehidupan dan keseimbangan atau yin dan yang. Dua kecambah tersebut juga membentuk huruf N yang menjadi inisial Nutrifood. Selain itu, warna hijau pada logo mengartikan kesehatan. Bisnis yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan ilmiah, dikarenakan pencegahan lebih baik daripada penyembuhan. Oleh karena itu, melalui Nutrifood Research Center,
Bersama dengan komunitas akademik, Nutrifood akan terus mencari lebih banyak pengetahuan dan temuan untuk menginspirasi masyarakat yang lebih sehat dengan mengelola asupan gula, garam, dan lemak. Perseroan Terbuka Nutrifood Indonesia komitmen untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Produk dan jasa yang ditawarkan. Yang pertama, Tropicana Slim. Tropicana Slim adalah nama merek produk dagang asli Indonesia yang dimiliki oleh perusahaan Nutrifood Indonesia. Produk yang disediakan sangat beragam, mulai dari pemanis rendah kalori, susu, hingga bahan-bahan untuk memasak. Yang kedua, Nutrisari. Nutrisari merupakan salah satu minuman sari buah di Indonesia yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Nutrifood dan diluncurkan pada tahun 1979. Produk-produk Nutrisari memiliki kandungan nutrisari vitamin C serta 6 vitamin dan 2 mineral lainnya. Nutrisari dapat dinikmati dingin maupun hangat. Yang ketiga, Hylo. Hylo adalah merek susu yang diproduksi oleh perusahaan Nutrifood Indonesia. Nama Hylo diduga berasal dari kata high dan high kalsium, dan low dari low fat yang muncul pada tulisan kemasan produk pertama Hylo yang dirilis tahun 2004. Yang keempat, Nutrisari Wedang. Nutrisari Wedang hadir untuk melestarikan minuman hangat tradisional Indonesia ke dalam bentuk yang praktis sehingga mudah dinikmati dimanapun dan kapanpun. Nutrisari Wedang terbuat dari rempah pilihan asli Indonesia. Hangatnya membuka persahabatan tanpa batas. Yang kelima, Elmen Gain Mass. Elmen Gain Mass adalah suplemen penambah berat badan yang efektif untuk meningkatkan massa otot hingga 1 kg per minggu. Selain itu, Elmen Gain Mass yang rendah lemak dan bebas gula ini juga mengandung L-glutenin yang berfungsi menaikkan daya tahan otot agar tidak diurai setelah berolahraga dan meningkatkan produksi hormon pertumbuhan. Yang keenam, Heavenly Blast Yogurt Drink. Heavenly Blast Yogurt Drink alternatif yang tepat untuk mendapatkan nutrisi susu dalam kenikmatan yogurt yang tinggi kalsium, rendah lemak, rendah gula, serta dilengkapi serat prebiotik. Ini dikemas secara aseptik sehingga terjamin kualitasnya dan tanpa bahan pengawet. Yang ketujuh, Local Latte. Local Latte adalah minuman serbuk kopi dengan campuran perisa buah dan rempah lokal Indonesia yang eksotis. Di bawah Panji brand Wedang yang sudah terkenal dengan minuman serbuk modern tradisional Indonesia, produksi Perseroan Terbatas Nutrifood Indonesia. Local Latte ini divisi khusus dari Wedang dengan genre kopi. Sesuai namanya, kopi-kopi Local Latte ini berjenis latte, yaitu kopi-kopi mix dengan creamer dan penambah unik perisa-perisa eksotis kopi-kopi khas kedaerahan di Indonesia. Melalui produksi olah modern, menghasilkan varian-varian kopi latte yang unik dan eksotis dengan penuh kehangatan alam Indonesia yang kaya. Yang kedelapan, WRP. WRP adalah susu pengganti makan untuk menurunkan berat badan dengan kalori terkontrol, tinggi protein, tinggi kalsium dengan rasa yang jauh lebih enak serta alami. Kisah unik dan menarik. Kisah menarik Perseroan Terbatas Nutrifood. Perjalanan Perseroan Terbatas Nutrifood Indonesia selama lebih dari 40 tahun berawal dari sebuah produk sirup Tropicana Slim yang dibuat di rumah, hingga memperkerjakan 3.000 karyawan yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Pada saat itu, kesadaran untuk hidup sehat belum terlalu tinggi. Namun, Perseroan Terbatas Nutrifood Indonesia melihatnya sebagai celah untuk membangun usaha. Keberanian untuk berinovasi menjadi poin yang penting.
Salah satu hal yang menjadi awal dari inovasi adalah humility. Alasannya adalah karena inovasi dimulai dari kerendahan hati untuk mengatakan, "Saya tidak tahu," dan akhirnya menggali informasi. Perseroan Terbatas Nutrifood Indonesia juga berusaha membangun suasana kerja yang nyaman seperti ruang yang terbuka, kebebasan dalam etika berpakaian, serta hubungan pertemanan antar rekan kerja. Budaya organisasi juga menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan Perseroan Terbatas Nutrifood Indonesia. Perusahaan tidak hanya membangun sebuah struktur prosedur, tapi juga budaya organisasi, ujar Mardi. Ada 5 poin yang menjadi budaya Perseroan Terbatas Nutrifood Indonesia, yaitu integrity, collaboration, innovation, respect, dan excellence atau yang bisa disingkat E-Care. Fakta menarik tentang Januar Darmawan, pendiri Perseroan Terbatas Nutrifood Indonesia. Januar Darmawan adalah sosok yang sangat suka dengan serba cepat dan serba kilat. Penundaan itu haram. Terkadang prioritas saya luluh lantak di hadapan idenya. Yosi Artinus Dumanau, Managing Director Center Leadership Development Center Group. Yang paling berbekas dari Januar Darmawan adalah komitmennya untuk memberdayakan orang lain untuk mengerjakan tugas yang lebih besar. Ahmad Mohali, Operation Manager for Division NFI. Januar Darmawan adalah bapak pembelajar Indonesia yang mendedikasikan seluruh waktu dan asetnya untuk menciptakan manusia Indonesia yang berwawasan luas dan memiliki integritas tinggi. Analisis, strength, weakness, opportunity, and threats. Kekuatan atau strength. Yang pertama, strategi produk yang efektif dengan menampilkan model-model. Contohnya ialah Elmen, yaitu model muda yang berkulit putih dan mempunyai badan atletis, sehingga memacu konsumen untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima model iklan dalam produk tersebut. Yang kedua, gencar di sosial media sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. Yang ketiga, adanya kenaikan pasar untuk produk-produknya dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Yang keempat, perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantarkan produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Yang kelima, telah mengantongi sertifikat halal dari MUI dari setiap produknya. Kelemahan atau weakness. Yang pertama, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang kedua, jumlah karyawan yang tambun. Yang ketiga, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Perseroan Terbatas Nutrifood tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang keempat, lambat dalam pengambilan keputusan. Kesempatan atau opportunity. Yang pertama, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Yang kedua, tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat Prima Indeks Kepuasan Konsumen. Yang ketiga, luasnya potensial market sekitar 250 juta jiwa. Yang keempat, tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk pola hidup sehat. Ancaman atau threats. Yang pertama, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang kedua, lemahnya daya beli konsumen. Yang ketiga,
adanya penghapusan subsidi bagi industri. Yang keempat, maraknya produk impor dari luar negeri dan adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional menjadi produk-produk luar negeri. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari segi aktivitas, perseroan terbatas Nutrifood Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi yang baik. Perusahaan cukup efektif dan efisien dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan operasi. Hal tersebut dapat dilihat dari 1. Perputaran persediaan. Yang kedua, rata-rata persediaan. Yang ketiga, rasio perputaran piutang. Dan yang keempat, periode pengumpulan rata-rata. Saran. Perkembangan produk-produk dari pesaing secara pesat dan semakin bervariasi mempengaruhi perseroan terbatas Nutrifood Indonesia untuk senantiasa berlomba-lomba membuat inovasi disertai dengan kreativitas yang mendorong perubahan dalam berbagai aspek. Perusahaan harus siap sedia dalam memproses setiap pekerjaan, memberikan hasil yang terbaik dan memuaskan bagi setiap pengguna, memberikan kesan yang positif dari aspek perusahaan maupun pengguna. Itu semua harus disertai dengan tujuan, agar tidak meleset dari latar belakang dan tujuan perusahaan. Terima kasih banyak kepada dosen dan teman-teman yang sudah mendukung kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.